Tema kita adalah selfless life. Lawan dari selfish life yang saya sampaikan minggu yang lalu tentang orang kaya yang bodoh itu. Tetapi warga kerajaan dengarkan. Ini contoh a selfless life. Kisah Rasul 4:36. Demikian pula dengan Yusuf yang disebut, yang dipanggil Barnabas. Yusuf itu, Yoses ataupun Yusuf, Joseph itu artinya may he add. Kiranya Tuhan menambahkan. Orang yang jadi berkat itu selalu orang lain berkata, semoga lebih banyak orang seperti ini. Tetapi bahkan dia meningkat disebut Barnabas, the son of comfort, the son of consolation. Dia menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Seorang Lewi dari Siprus. Kalau orang Lewi tidak punya warisan tanah, yaitu di Israel. Tapi dia rupanya seorang pengusaha dari, sekalipun dia jauh di Cyprus, ketika dia kembali ke Israel, dia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, untuk didistribute, dibagikan bagi setiap orang yang membutuhkan. Saya percaya itu salah satu acid test daripada warga kerajaan adalah love. Seperti saya ucapkan, kasih itu bukan sesuatu, tetapi kata kerja. Haleluya. Love in action. Ya, bukan cuma humility in action, tapi love in action. Dia meletakkan di kaki rasul-rasul. Artinya dia percaya kepada penting sekali kita sebagai para pemimpin bisa dipercaya. Terutama soal keuangan. Di lembah pujian ini sejak yaitu 20 tahun yang lalu ya, ketika gedung ini berdiri 25 tahun yang lalu, maka kita memakai yaitu accountant publik ya, public accountant. Dan saat itu ya jemaat kita tidak sebesar sekarang. Tetapi kita mau tentang akuntabilitas. Seorang pemimpin harus bisa dipercaya. Dan ini gambaran daripada a selfless life. Dan dia begitu diberkati karena kemudian Tuhan mempercayakan lebih lagi. Kalau orang bisa dipercaya hartanya orang lain, maka hartanya sendiri dia bisa juga dipercaya. Dia diberikan harta yang sesungguhnya, the true riches. Bahkan kita tahu bagaimana dia menampung Rasul Paulus, mengenalkannya kepada para rasul-rasul, dan dia sendiri menjadi rasulnya Tuhan Yesus. Dan dirikan beberapa gereja termasuk Antioquia yang menjadi pusat daripada kegerakan pada zaman itu. Dimulai dari seorang pengusaha yang cinta Tuhan bernama Barnabas, yang dipanggil Barnabas. Tetapi pasal 5 ayat 1, ada sepasang suami istri. Mereka melihat bagaimana semua orang berbicara baik tentang Yoses yang disebut Barnabas. Ini bernama Ananias dan Safira. Mereka juga ikut-ikutan. Mereka menjual sebidang tanah, tetapi tidak diberikan semuanya, dan dikatakan semuanya diberikan. Pada saat dia berikan di kaki Rasul Petrus, maka Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Coba saudara lihat, ukuran daripada kerohanian gampang dilihat. Bagaimana mengelola keuangan ya. Engkau mendustai Roh Kudus berani-beraninya, menahan sebagian hasil penjualan tanah. Sebelum dijual tetap milikmu, sekarang juga milikmu. Dan apa yang terjadi? Dia drop dead, dia rebah dan mati. Kemudian juga istrinya, saudaraku. Karena itu kita sebagai warga kerajaan, let's check our heart. Apakah kita mencari pujian seperti Ananias Safira, atau tidak mencari pujian seperti Yoses Barnabas itu, yang kemudian menjadi rasul? Dia dipercaya the true riches. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Live selflessly in Jesus' name. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya saat sore hari ini kita semua datang dengan hati yang penuh sukacita. Hari-hari ini mungkin adalah hari-hari yang berat bagi kita. Hari-hari ini mungkin adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan bagi kita. Tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu
dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Boleh berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang tidak mudah. Bahwa hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang berat. Tetapi kami tahu bahwa kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang menuntun jalan kami. Engkau yang akan membukakan setiap pintu-pintu bagi kami Tuhan. Dan Engkau yang akan mengubahkan kehidupan umat-Mu. Kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Kami mengagungkan Engkau. Biar nama-Mu ditinggikan Tuhan di atas umat-Mu. Biar nama-Mu diagungkan Tuhan di atas umat-Mu. Biar nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja kami Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang ada Tuhan. Dan Tuhan berkati juga pemimpin bangsa, pemimpin kota kami, bahkan pemimpin gereja kami. Kami percaya Allah bahwa tangan kasih kuasa-Mu akan ada atas kehidupan mereka. Roh yang takut akan Engkau, hikmat marifat-Mu Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami mengakui bahwa perlindungan penyertaan-Mu senantiasa ada atas kami. Tuhan, malam hari ini biar kiranya Engkau bekerja lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menyerahkan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Lebih lagi bawa kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Lebih lagi bawa kami untuk menikmati Engkau sore hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku. Bersama katakan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Hanya anugerah-Mu Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi
Kristus Tuhan. Terpujilah, haleluya. Terpujilah Tuhan, perlindunganku. Terpujilah Tuhan, keselamatanku. Sebab tiada Allah yang seperti Kau di bumi dan di surga. Terpujilah Tuhan, perlindunganku. Terpujilah Tuhan, keselamatanku. Hanya Kau Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Bersama-sama katakan pujian ini. Haleluya. Pujilah Tuhan dan segala bangsa, banggakanlah Dia segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Pujilah Tuhan dan segala bangsa, banggakanlah Dia segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, perlindunganku. Terpujilah Tuhan, keselamatanku. Sebab tiada Allah yang seperti Kau di bumi dan di surga. Hei, terpujilah Tuhan, perlindunganku. Terpujilah Tuhan, keselamatanku. Hanya Kau Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Bersama katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan, perlindunganku. Terpujilah Tuhan, keselamatanku. Sebab tiada Allah yang seperti Kau di bumi dan di surga. Oh, terpujilah Tuhan, perlindunganku. Terpujilah Tuhan, keselamatanku. Hanya Kau Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Hanya Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah bersama. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka,
Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Hallelujah, for our Lord and Almighty Hallelujah, for our Lord and Almighty Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Kami menyembahmu Tuhan. Worthy is the Lamb. Kami tinggikan Engkau You Yesus. are holy, Kau yang layak holy. Yesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. 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 Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
Terima kasih Bapak untuk praise and worship malam hari ini. Karena Engkau kudus, Engkau mengharap setiap kami kudus. Terima kasih Bapak, biarlah pujian dan penyembahan kami itu boleh menggemburkan tanah hati kami. Dan Roh Kudus yang memilih benih yang terbaik, Roh Kudus yang juga akan memberi pertumbuhan. Pakai setiap kami di tengah keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan, agar belajar mendapatkan urapan Maria yang bersimpuh di bawah kaki Kristus, mendapat bagian dari firman Tuhan yang tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ganda, sesuai dengan respon dan tanggapan kami. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya bersama saya, mari sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, shalom. Siapa yang sudah melayani Tuhan 10 tahun, tolong angkat tangan. 20 tahun? Yang 400 tahun? Oke. Nah, tadi Pak Michael ngomong sama saya, gak terasa ya kita bersama-sama terus di udara selama 4 tahun di dalam doa pagi. Saya bangun jam 4, ternyata Pak Michael bangun jam 3. Ngepel dulu, cuci-cuci mungkin ya. Dan 4:30 kita ketemu di udara lewat doa pagi. Karena begitu menariknya untuk ikut doa pagi, kadang di bandara pun saya sering terbang kan. Jadi nyalain handphone, sehingga kadang-kadang dikomplain sama teman-teman kok enggak on cam. Saya bilang kalau on cam nanti lihat orang lewat ya. Hari ini temanya adalah selfless versus selfish. Coba tanya sebelahnya, kamu selfless atau selfish? Oke. Dan hari ini saya ingin khotbah dengan judul Frugal Living is God's Calling. Jadi hidup hemat itu memang panggilan Tuhan. Kita akan lihat manfaat hidup hemat dan keuangan sehat. Apa betul sih keuangan ini sedang sehat? 2 hari yang lalu anak saya bilang begini, "Pah, saham Papa tak jual sebagian ya." Terus saya tanya, saham yang mana? Dia menyebutkan salah satu bank. Saya berkata, bukankah IHSG-nya sedang anjlok? Jadi di posisi paling bawah, mengapa kamu jual? Dia berkata, meskipun paling bawah, itu sudah 141% keuntungannya dari saat Papa menaruh uang pertama kali. Nah, ada orang yang main saham itu buy sell gitu ya. Kalau kami termasuk yang prudent, jadi kalau buy nggak di sell gitu ya. Nah, ternyata setelah di sell, saya tanya anak saya, loh, itu keperluanmu apa keperluan Papa ya? Keperluanku Pak. Loh, kalau gitu jangan di sell dong. Oke, kalau sell ya, saldo bisa menipis. Betul? Nah, istilah frugal living belakangan ini makin ngetop saja, apalagi sejak ada tagar Indonesia gelap, hashtag Indonesia gelap, apalagi sejak ada tagar Indonesia gelap, Indonesia darurat, bahkan yang paling terkenal apa? Kabur aja dulu, betul ya? Coba tanya sebelahnya, kok kamu gak ikut kabur gitu? Karena Bondowoso mungkin keren ya, yang lain boleh kabur, Bondowoso tetap subur. Oke ya, oke. Ekonomi boleh gonjang-ganjing, IHSG anjlok, rakyat bonyok. Ada yang tahu artinya bonyok? Jangan-jangan yang bukan orang Jawa nggak tahu ya. Apa sih itu frugal living? Saya sejak kecil diajari Papa untuk frugal living. Papa itu asli Congkok, jadi iritnya luar biasa. Dan Koko berkata begini, saya itu kan 5 cowok 5 cewek ya. Dan saya yang paling bungsu, saya bilang seharusnya tambah 1 11 kan pemain sepak bola ya. Oke, kesebelasan gitu. Nah, Koko bilang gini, kamu itu lahir dalam kondisi keluarga kami sudah recover. Dulu kami berat sekali loh. Terus saya bilang, saya masih ingat kok, berat sekali itu masih ingat. Karena kami sempat jualan makanan, itu sempat.
Tapi akhirnya ekonomi membaik dan kamu lahir di posisi yang nyaman sehingga kamu bisa sekolah yang paling tinggi di antara Koko dan JJ-mu. Tapi saya berkata dengan mereka, oh ya, sekolah saya yang paling tinggi. Oke. Bahkan Koko saya mungkin kelas 5 SD. Jadi enggak terus. Saya malu dong. Karena masa doktor 2, tapi ekonomi kalah sama mereka. Betul ya? Tapi sosok saya bilang begini, kamu itu enak loh. Seusia yang masih sangat muda, sudah keliling dunia, duitnya dari mana? Nah itu masalahnya. Saya keliling dunia, duitnya dibayar yang ngundang. Halo? Betul kan? Duitnya dibayar yang ngundang. Masa saya diundang gitu, terus tiket suruh beli sendiri. Kan sampai New York saya jual celana, betul ya? Kan masalah ya. Dan saya senang di sini banyak generasi muda ya. Tadi saya di Jember itu mayoritas generasi muda loh. Jadi anak-anak muda dan itu mengingatkan saya ketika saya pertama kali migrasi keluar dari Indonesia untuk melayani di Church of Christ, itu 80% itu student. Dan sampai hari ini, bulan lalu saya pelayanan di Jakarta, itu mayoritas juga anak-anak muda. Gereja itu memang dikenal gereja anak-anak muda. Sehingga setelah selesai mereka ngajak saya hangout sampai mall tutup. Dan paginya tanya, besok pesawat Bapak jam berapa? Jam 12. Kami jemput jam 8 ya. Ngafe lagi ini. Mereka badan kuat, bugar, gembul, masih 20-an tahun kan. Nah saya itu sudah 30-an tahun. Wah, yang tertawa itu ngenyek berarti. Ya kan, sampai dikeplak sampai bojone. Oh, jangan ngenyek lah. Oh adik. Waduh, berarti awet muda ya. Oke. Nah, jadi frugal itu hemat. Jadi kami betul-betul hidup hemat. Sampai sekarang pun tetap hemat. Koko saya itu jarang sekali mau diajak liburan ke luar negeri, itu jarang. Padahal secara ekonomi dia yang paling mampu, tanahnya di mana-mana, tokonya laris banget. Suatu kali, dia itu kan agen semen ya. Yang terbesar itu. Suatu kali kejatuhan semen, dia harus operasi di Singapura. Sedangkan istrinya, sosok saya, harus operasi di Congkok. Dan biayanya besar kan? Dia hitung-hitung. Tahu gitu untuk jalan-jalan ya. Setelah sembuh, dia umumkan di grup keluarga, kita jalan-jalan ya, nggak usah mikir biaya, semua dari saya. Wah, semua daftar. Oke, semua dari saya. Yang enggak diajak siapa? Saya. Ditawari aja enggak. Katanya kamu yang sudah sering keliling enggak usah ikut. Padahal yang enggak mungkin bisa ikut, jadwalnya kan pasti berbeda. Jadi hidup hemat itu penting. Hidup frugal menurut perencana keuangan Eko Indarto berarti bijaksana menggunakan uang secara efektif sesuai dengan nilainya, value-nya, dan efisien sesuai dengan harganya. Nah ini penting antara efisien dan efektif. Yang satu mangkus, oke ya, yang satu sangkil. Bingung ya bahasa Indonesia ya. Lek cakil tahu ya, sangkil mangkus. Kalau efektif itu berdaya guna. Nah, berdaya guna. Jadi artinya kalau kita membunuh nyamuk pakai bom, pasti efektif. Nyamuknya mati, betul ya? Tapi seisi rumah ikut mati itu. Dia efektif tapi tidak efisien. Iya. Siapa yang pernah ke Israel? Ada yang pernah ke Israel? Oke. Coba lihat tanaman-tanaman di Israel, subur semua ya. Dan itu sangat efisien karena itu pakai jaringan komputer, airnya itu pakai selang-selang dan disiramkan ke akar pohon itu sesuai kebutuhan. Ini bangsa pilihan Allah, cerdas sekali. Sampai satu kali saya tanya sama teman saya, itu lek bangun di tamanku gimana ya? Kamu kira murah dong bangun gitu tuh. Jadi itu kan tiri orang males kan, biar tidak nyirami, biar nyirami sendiri gitu. Betul kan? Luar biasa. Itulah efisien sekali, jadi buang airnya pasti pas. Jadi hidup frugal berarti bisa menempatkan skala prioritas di dalam pengeluaran keuangan. Harus bisa skala prioritas. Nah, Anda setuju Indonesia gelap? Wah, yang enggak berarti optimis. Yang ya berarti pesimis. Yang optimis belum tentu benar.
yang pesimis malah nggak bisa maju kan gitu ya. Nah, lihat bagaimana mengatasinya. Frugal living itu memang bikin kepala pusing. Betul ya? Siapa yang baru merintis usaha baru tolong katakan? Mengapa membuat usaha baru, bisnis baru itu selalu sulit? Koko saya selalu berkata begini, bisnis saja. Di keluarga kita itu loh bisnis saja, kecuali kamu. Dan memang secara ekonomi ya koko saya sukses kan. Karena mereka bisnis itu risk taking, berani mengambil risiko. Tetapi pertanyaannya, mengapa kalau bisnis baru bisa rugi miliaran? Betul ya? Itulah learning curve, kurva belajar. Harus habis banyak. Dan mengapa kalau buka toko baru, buka usaha baru selalu pusing? Karena namanya saja opening. Loh, iya dong. Loh, pening. Jadi agak pusing ya, enggak buka baru itu. Namanya aja pening. Jadi bilang kalau pusing biasa itu. Betul ya? Nah, mengapa frugal living ini gambarkan dengan gambar apa itu di belakangnya? Tisu. Tisu apa itu? Biasa ditaruh di mana? Toilet. Sehingga menyebutnya bahasa Inggrisnya toilet paper. Oke. Nah, kalau kita datang ke ini toilet-toilet umum atau toilet kita lah, tisu yang dipasang berapa? 1 ya? Coba lihat di Jepang. 1 kamar mandi itu toilet bisa 2. Saya pernah menemukan isinya 12. Sampai tak foto, tak masukkan Instagram. Dia bilang, loh ini toilet bapak? Oh ya enggak. Ini toilet di Tokyo. Mengapa? Karena biaya tenaga kerja di Jepang kan mahal sekali. Jadi dia nggak mau masang, habis masang lagi, kasih 12. Mengapa nggak diterapkan di Indonesia? Dalam sehari tinggal 1, yang 10 dikantongi. Mak-mak kan bawa tas, waduh rolas. Loh, dikira apakah hanya mak-mak? Enggak. Ini ada encek-encek ya, saya nggak usah beritahu namanya, ke Jepang rame-rame. Pulang loh, kok setiap kamar mandi dimasuki sama encek ini? Loh cek kamu ngapain masuk? Sampo kamar mandi di Jepang ciami ya, wangi. Terus, ini tak adai, bawa botol aqua sing gede, full. Lah ini yang renang berikutnya mandi lah entek lah sampo nih. Kacau itu hidup hemat ya itu. Hidup hemat menyengsarakan orang lain ya itu, betul. Nggak tahu nanti di bandara kena cegat apa enggak itu, bawa sampo gede, tanya dari mana nyolong. Nggak enak kan? Oke, jadi manfaat tisu untuk toilet paper. Tapi ibu-ibu sering pakai toilet tisu untuk ngelap meja. Itu sudah nggak cocok, itu misuse. Salah. Lebih salah lagi kalau sudah dipakai terus diulap meja. Wah, ya harum. Betul? Nah, kita itu lebih senang daripada orang bule. Orang bule kalau buang air besar, nggak pakai air loh. Cukup pakai tisu, katanya kering. Ya apa sih, aku kok risih ya. Dan tadi malam saya lihat di TikTok, itu ada orang bule nih, publish yang bagus. Dia ada seekor burung, baru buang air besar, langsung turun ke air, cebok. Bokongnya dikecap-kecap begini. Katanya burungnya lebih mengerti dari manusia. Nah, sing disindir bule. Soalnya kita kan pakai air, betul ya? Oke. Teman saya ambil S3 di Tokyo. Terus dia bilang begini, saya disindiri katanya. Ngapain kalau buang air pasti pakai cebok gitu. Nah, suatu kali pesta kebun, betul kan? Makanan melimpah, piringnya kurang, betul ya? Begitu piring, ini orang-orang bule, orang Jepang ngambil dicuci. Loh, dilap tisu aja kan, sama dengan you. Oh yaudah. Lah kalau di belakang lap tisu ya itu lapen tisu terus ngambil lagi makanan tak podo ae. Mereka baru sadar, oh iya ya, bersihan dicuci lah, bersihan dibersih. Orang Indonesia memang terbaik, betul kan? Loh iya dong. Ya toh ya. Enggak mau dicuci, pelit airnya, nempen itu. Apalagi diusep-usep ndek suket gitu. Memangnya kambing. Oke? Nah, hidup hemat itu merupakan kunci utama orang berhikmat. Amsal 21:20 dikatakan harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya.
Banyak yang tidak ngerti ayat ini dari mana? Dari minyaknya. Karena budaya kita itu beda dengan budaya di Israel sana. Kalau kita sekolah teologi ya, mungkin kalau di STH belum diajarkan, mungkin di MTH akan diajarkan. Kalau MTH belum diajarkan, mungkin akan diajarkan di TH-nya. Mengapa? Bagi bangsa Israel, minyak itu kekayaan. Ingat gak seorang janda yang anaknya harus kerja paksa karena hutang, ditagih debt kolektor, disuruh apa? Ngumpulkan bejana-bejana kosong dan nunggu. Dan Tuhan akan curahkan berkatnya di situ. Dan dikatakan ketika minta anaknya, tolong lagi bejananya. Bejananya sudah habis. Pada saat itulah minyak berhenti mengalir. Dan dikatakan begini, juallah minyaknya, bayar utangmu dulu, sisanya baru untuk kehidupanmu. Pertanyaannya kalau sisanya untuk kehidupannya, berarti jumlahnya enggak dikit dong. Pasti akan lebih banyak. Yesus pun memberi perumpamaan yang sama, perempuan yang mengusapi kaki Yesus dengan minyak wangi yang sangat mahal, betul kan? Nah, sehingga siapa yang komplain? Yudas. Seharusnya itu dijual untuk memberi makan orang miskin. Bahasa Ibraninya mbel. Mengapa mbel? Enggak mungkin, setuju? Kalau percaya nanti dicek di kamus Ibrani ya enggak ada. Tahu mbel? Mbel enggak mungkin. Itu dijual ya dimakan sendiri sama Yudas. Jadi minyak itu luar biasa. Ingat perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis rajin. Apa yang disediakan? Minyak lagi. Setiap kali mengadakan pengurapan, apa yang disediakan? Minyak. Anda tahu Amos Jerat 6 ya? Nah, suatu kali dia datang ke Indonesia dan saya ditelepon oleh panitia nasional. Pak, Amos nih, kan teman nih. You ya, interpret ya, kami yang terjemahin ya. Saya bilang, oke. Saya tanya ada berapa interpreternya? 3. Oh ya selesai. Bapak hari terakhir kok. Oke, hari terakhir. Besok KKR. Malamnya saya ditelepon. Pak, yang 2 sakit Pak. Loh maksudnya? Jadi 3 hari itu Bapak terus loh ya. Saya bilang, bahasa Yunani saya genah ya. Saya sendiri ya ruwet gitu. Loh Pak gak ada lagi loh, please. Oh ya sudah, saya nerjemahin mulai hari pertama sampai hari terakhir 10 sesi. Pusing saya. Sampai nerjemahin gak fokus loh. Karena dia berkata begini, there are 7 pillars of the world. Ada 7 pilar dunia, ada 7 gunung, macam-macam ya. Nah saya ngomong aja, 5 pilar of the church. Dia bilang 7, saya tetap 5. Dia lihat tangannya, oh iya, terus dia gini, oh 7, ya 7. Saya bilang, lah wes heng kok bilang 7 tangannya gini, ya tak lirik iki 7 atau 5. Nah, yang bener ya mesti gini kan. Dia merasa sadar. Terakhir semua jemaat yang hadir diurapi minyak, kecuali saya. Nah, waktu makan malam saya bilang, "Bro, semua kamu urapi lah, aku nerjemahin kamu 3 hari berturut-turut sampai geringgingan, domine mau geringgingan. Kok enggak mbok urapi minyak?" Panitia langsung dipanggil, "Minyak urapan." Enggak perlu pakai lepek. Ternyata saya diurapi sak botol. Pulang keramas ya. Oh ini urap. Loh ini sak wajahku mengenai sampai sekarang saya awet nom ya gara-gara minyak urapan itu. Oke? Nah, setiap kali saya ingatkan kalau Amos datang, you dulu ngeraupi saya, bukan urapi itu, diraupi itu penuh itu. Betul? Jadi minyak itu memang kunci utama kekayaan. Jangan sampai diboroskan. Dan kebetulan kalau minyak goreng, saya boros pun enggak apa-apa sih. Karena temen itu punya merek minyak goreng yang sangat terkenal, sering muncul di TV. Itu kalau minyak saya habis, dia kirim 1 dus. Habis dikirimin 1 dus. Sayangnya dia bilang begini, "Pak kalau habis ngomong ya." Habis ya enggak ngomong. Dia njaluk, betul ya. Masa bilang kemarin saya mau goreng telur aja sampai habis. Nolongso banget. Oke, jadi tak bilang, "Oh jangan ngomong loh, pokoknya beli. Nanti dia ingat dikirimi ya syukur, kalau enggak ya enggak. Doakan supaya dia ingat." Ya enggak dong, betul ya. Hindari budaya instan. Instan itu enggak bagus. Suatu kali ada temen, tiba-tiba lulus DTH. Dan saya diundang, biar kata begini, "Pak ini forumnya resmi, tolong Bapak pakai ya. Ini apa wisuda, apa itu? Baju toga dan betul ya toga ya? Toga S3 Bapak ya."
tak lihat, datang enggak ya? Kalau datang berarti saya menyetujui dong. Kalau ijazah doktornya asli. Nah, ini bicara ijazah kok semua noleh saya ya. Coba sebelahmu ijazahmu asli atau palsu? Nah, jadi gak usah gegeran, simpel aja lah dilihat, betul ya? Anda tahu ijazah SD, SMP saya hilang. Istri saya bilang, SD, SMP-mu enggak ada loh. Jangan mencurigai, bu, kira aku gak lulus SD. Tiba-tiba ponakan saya yang di Kediri itu bilang gini, Ku, manggil saya kan Ku. Itu mak kan sebelum meninggal bilang itu ijazah-ijazah itu dibongkari, diambil masing-masing. Karena dulu rumah mama saya itu kan untuk kumpul keluarga. Ada mak tak bawa, ternyata ijazahku loh SD dan SMP. Pantesan istri saya bilang, ijazahmu hanya mulai ada SMA ke atas. Nah, seharusnya kalau memang kita punya yang asli so simple, tunjukin selesai. Betul ya? Boleh dipotret enggak? Nah, masalah lagi itu. Oke, boleh dipotret enggak? Kan masalah lagi. Nah, yang keren itu adalah Yeni Wahid. Mengapa keren? Ditanya wartawan soal ijazah palsu dan dia berkata, dulu Gus Dur, bapaknya, pernah ada bupati datang marah-marah. Karena orang satu kabupaten menuduh ijazahnya palsu. Dan tanya Gus Dur, loh kok kamu marah-marah? Yakin tak asli? Nah, bupati berkata, yang jual bilang asli. Saya tuh bingung, yang jual bilang asli. Nah ya, kalau Anda tertawa berarti cerdas banget. Oke? Nah, jadi jangan budaya instan dong. Kita itu S1 berapa lama, S2 berapa lama, S3 berapa lama. Yang paling susah buat apa? Disertasi. Dan orang selalu underestimate, selalu nyepelekan, selalu gampang gini. Nah kamu kan penulis, buat disertasi kan cepet loh. Sing cepet itu siapa loh? Kalau buat komik mungkin saya lebih cepet ya. Nah, disertasi lama. Jadi kalau cepat, ya tanya aja, kamu lulus S1 berapa tahun? 6 bulan. Itu S1 di tuh. Jangan-jangan di Venus, betul ya? S2 rong minggu. S3 rong dino. Wes mesti beli tuh. Yakin betul ya? Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Itu sebabnya mengapa Tionghoa, Chinese, Tiongkok itu rajin sekali menabung. Ya atau ya? Jack Ma kemarin di kalangan orang Amerika dia berkata begini, mengapa Amerika itu menghina kami? Kami itu sudah biasa susah kok. Ketika kami susah kami nabung. Sehingga ketika krisis tabungan kami masih ada. Apa yang kalian lakukan? Kalian itu makan uang dari generasi berikutnya. Betul kan? Dan uangnya pinjam dari siapa? Dari negara yang lain. Langsung diam semua orang Amerika. Kan mereka memang boros sekali ya. Setiap kali saya ke Kanada, saya cek itu. Berapa pengeluaran mereka untuk daging. Karena mereka suka steak sekali. Istri saya panggil, lihat. Ini resmi dari pemerintah. Setiap hari mereka itu meat waste, jadi daging wagyu yang terbuang itu. Banyak banget. Di sini untuk makan daging aja mikir ya. Seharusnya kirim ke sini ya. Sampai sini busuk. Kelamaan, seharusnya yang masih di kontainer itu dong. Betul ya, yang di kontainer. Salah satu importir daging itu ada di Jember. Bukan jemaatnya Rock, tak WA. Yuk datang ya, saya di Rock ya. Aku ke Surabaya Pak. Lalu terus balik, aku balik Jember Senin. Nah aku balik Surabaya Senin ya, sisipan aja wes, ketemu di udara gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita ngumpulin dikit, itu malah orang Jawa bilang gemi, tahu ya gemi ya? Gemi itu hemat supaya akhirnya bisa menjadi kaya. Kalau tiba-tiba instan, enggak mungkin, pasti enggak mungkin. Negara-negara yang boros akhirnya declining kan, termasuk Yunani, sudah bankrupt, sudah bangkrut. Sehingga sekarang apa yang dilakukan Yunani? Ya devisa dari turis saja, terutama ke Santorini ya. Oke. Padahal Indonesia banyak rini-rini yang lain, tidak ada santonya. Tapi kalau ada ya bisa dijual lah. Yang kedua, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Oke. Teman saya itu ada yang kerja di PBB dan dia berkata begini, aku lo punya data bro, data internasional.
negara-negara yang kaya dalam waktu cepat rata-rata jualan narkoba. Kolombia, betul ya? Banyak mafia-mafia. Terus saya tanya gini, maksudmu ngomong gitu gimana? Supaya aku niru itu? Oke, terus kamu mau ngajak join aku kan? Bisnis narkoba. Jadi ngeri, pasti tidak diberkati karena itu dari tempat yang tidak halal. Dan kata yang kedua adalah enyahkan sekecil apapun unsur serakah. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan karena uang loh, uang itu butuh. Tadi saya ngomong sama Pak Irman, ini kayaknya gedung ini mirip dengan gereja saya. Dan tempat saya lebih gede sedikit, enggak lebih gede lebih banyak, enggak. Tapi di dua ini dikasih balkon. Saya berkata ya habisnya lumayan banyak, tapi itu jangkanya panjang sekali. Dan ini harus lebih tinggi, mengapa? Karena kan nanti LED-nya full di sini, nanti yang di atas supaya tidak terlalu dingkluk. Gitu. Tapi terlalu tinggi, yang bawah ndangak, yang atas dingkluk. Perlu ada yang di tengah ya, jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3. Gitu. Gereja di Surabaya ada seperti itu, GPPS, Sawahan, dulu gereja terbesar di Surabaya. Setelah itu pindah Betani, sekarang pindah di 2 gereja, Anda tahu namanya lah. Oke. Jadi saya dulu kalau khotbah di GPPS itu saya juga bingung tuh. Mau lihat yang lantai bawah, lantai tengah atau yang lantai atas. Lama-lama atas bawah susi kelilipan juga loh. Betul ya? Oke, GPPS kan seperti itu ya. Nah, jadi alangkah indahnya kalau kita mulai dari dikit lama-lama besar dan stick together solid itu pasti akan lebih awet. Benar ya? Setiap masa ada pendetanya, setiap pendeta ada masanya. Saat ini adalah saatnya Hirman. Okay. Belakangnya Velani. Oh, ini selebriti kan ya pasti beres kan. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Termasuk nipu. Dan saya termasuk yang tertipu loh. Waktu masih pelayanan di New York, itu seorang teman sama-sama di Jumat di gereja, itu bilang dia kena cancer dan pinjam saya. Jumlahnya cukup besar sih dalam US dollar. Sampai hari ini nggak dibayar. Ketemu ya say hello itu. Kok hello tok ya apa sih? Jadi tak ingat loh, yang kanker dulu siapa ya gitu ya sungkan aku. Oke. Nah coba kalau kita orang dunia, wah kamu kankernya pindah ke kamu kan gitu. Oke, enggak boleh katanya mencelakakan seperti itu. Jadi jangan menyiksa dengan berbagai duka. Mengapa? Bangun jauh lebih pagi, pulang sampai malam. Tetapi saya tidak menyalahkan seperti itu loh. Karena dulu keluarga saya melakukan itu supaya ekonomi mapan itu gini. Sekarang saya kasih contoh aja sederhana. Di Manhattan, New York, itu ada 2 toko buku. Kalau saya kunjungi, karena saya bukaholik ya, pencinta buku. Yang satu kayak Gramedia, modern banget. Waduh, sistemnya udah pakai computerized. Yang satu hanya 3 orang. Encik-encik, karena ini Chinese, 2 orang putranya. Tokonya lebih kecil, tapi saya lebih senang ke toko encik-encik ini. Bukan karena sama-sama Chinese loh. Oke, saya selim, dia setan. Oh enggak ya, enggak tahu saya setannya apa. Saya enggak tahu itu. Nah, kalau saya tanya buku, dia bilang enggak ada. Dia give me your mobile phone. Kasih nomor teleponku. Nanti kalau ketemu di telepon. Perlu tak kirim enggak? Loh, service-nya luar biasa. Kalau sekarang Anda ke New York, ke Manhattan, toko yang besar itu sudah tutup. Toko enciknya itu jadi lebih gede loh, keren ya. Kalau sebelahmu ada encik-encik bilang gitu, pantesan kamu sugih. Bilang soal encik-encik sebelah, pantesan kamu sugih, modelmu kayak gitu. Keren. Itu give an extra mile. Tahu ya? Memberi lebih daripada yang dibutuhkan. Oke? Saya tanya ya, ini tak lihat banyak yang suka pakai cats ya. Karena saya nggak tanya itu dress code-nya apa. Karena dari dulu saya sebetulnya lebih suka cats daripada sepatu pantofel. Kayak kok pantofel, kayak wong londo itu, gak enak itu ya. Oke? Nah saya tanya, yang membuat sepatu cats itu mahal, itu bukan bahannya, tetapi brandnya. Dan yang jauh lebih mahal, itu kalau limited edition, betul ya? Saya itu punya satu sepatu, ya brandnya nggak usah sebutkan misalnya Nike, Reebok, macam-macam ya.
Tapi yang membuat punya saya bisa harganya jauh lebih tinggi dari semuanya, karena di situ ada tanda tangannya Iron Man. Nah, kalau ada signature itu kan mahal. Nah, kok dijual murah? Yang jualan produk tuwek, apa gak ngerti? Tak beli. Anak saya bilang, "Pak, ini ada Iron Man-nya." Lah ya, lek isa jualan. Sampai sekarang nggak tak jual, nggak tak pakai. Lek bekas jualnya kan mudun ya. Jadi ada yang mau beli Iron Man nanti lewat saya ada. Oke. Lek jemaat di sini saya diskon lah. Oke. Misalnya kalau biasanya itu mungkin $1.000 gitu ya. Nanti tak jualnya ya enggak lah 999 itu. Enggak mau rugi dong. Nah, tiket pesawat ke New York betul ya. Nah, Bapak Ibu yang tadi Yesus kasih tanda tangan. Tapi percaya enggak bahwa kita itu jauh lebih mahal? Karena tanda tangan Kristus ada di dalam kita. Amin. Enggak ada yang sama persis. Saya itu oleh karena anugerah Tuhan, punya teman-teman lebih dari 10 yang kembar. Suatu kali saya ke Bandung, ke LCAD, itu ada cewek kembar, namanya Grace dan Gloria. Sampai hari ini saya enggak bisa bedain. Dia jemput di airport. Baru naik, Grace, oh Gloria aku. Lah kok mumet. Loh wajahnya sama. Saya bilang Grace, oh salah, Gloria. Ya udah. Sampai di hotel, ya bener kok Grace. Wes terserah wes. Nanti aku inget saya bilang Grace, oh Gloria, aku ya bingung. Justin, Jason, banyak banget. Sampai orang bilang, temenmu kok bisa kembar semua? Ya enggak tahu. Kecuali saya enggak punya kembar. Ya. Punya kembar istriku saya keliru. Ya. Oke. Nah, jadi hati-hati. Oke. Lihat. Berikutnya, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, alert, dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Setuju? Saya bukan berarti anti alergi orang kaya, enggak, tapi orang kaya yang humble itu saya junjung tinggi, luar biasa. Suatu kali saya pelayanan, sahabat lama saya bilang gini, lain kali kalau pelayanan di sini nggak usah di hotel. Saya punya apartemen yang spesial, jadi satu lantai itu dikit, berarti gede-gede apartemennya. Anak saya yang sulung itu tanya gini, Suk, karena dia Chinese ya, Suk punya satu lantai? Nggak dijawab sama teman saya, lanjutkan makan. Dikira anak saya nggak dengar, setelah selesai kami hampir pulang dari restoran itu, tanya lagi, Suk punya satu lantai? Oh enggak yo, satu tower. Dalam perjalanan ke hotel, anak saya itu ndomblong ke orang bingung. Satu tower di kota ini berapa harganya? Tiba-tiba dia tersenyum. Enak ya jadi papa ya, temennya crazy rich semua. Langsung saya pandang dia, enggak enak. Dan dia tahu saya serius atau enggak, dan saya memang serius. Loh apa enggak enak? Yang enak itu kalau papa yang crazy rich. Iya atau ya? Nah kalau teman crazy rate dipinjemi rumah, dipinjemi mobil biasa. Tapi like saya crazy rate, Pak Irman Lipita aja itu ke Eropa 1 bulan bayar dewe-dewe. Karena like janji ruwet, lali ditagih lah dosa. Ya toh ya. Jadi hati-hati. Anak saya tak ajarin seperti itu. Dan anak-anak saya kan cowok-cowok ya. Dan banyak orang berkata begini, Pak enggak golek mantu dah. Anakmu kan ganteng-ganteng, saya juga bilang, iya ya, kayak Korea ya, kayak Korea lah. Sampai sopir taksi, biasanya kalau di sana bilang, are you Korean? No, I'm Indonesia. Dia selalu bangga berkata, saya Indonesia. Suatu malam saya ngobrol sama istri, anak-anak kita kok dianggap Korea ya, dilihat. Iya, kayak opa memang. Tapi kamu kok enggak kayak Uni ya? Kamu lebih cocok ke Umi. Oh ya, kamu bang pisan. Oke, Uni. Iya. Dan saya sendiri juga heran, kayak Korea, terutama yang bungsu, itu mirip sekali dengan orang Korea. Enggak tahu, apa kecilannya saya suka ginseng, saya juga enggak tahu ya. Bisa seperti itu. Oke? Nah, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, setuju? Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Mengapa? Saya selalu berkata begini, jangan cari berkat. Carilah pemberi berkat. Oke? Karena kalau kita mencari pemberi berkat, maka kita bukan mengejar berkat, tapi berkat yang ngejar kita. Setuju? Daripada dikejar anjing gila.
Oke, kan lebih kacau. Dan yang ketiga, ini penting sekali, murah hati dan menikmati berkat Tuhan. Siapa di sini yang dermawan? Tolong angkat tangan. Loh, ini yang baik gak wani angkat tangan. Siapa yang pelit angkat tangan? Oh, malah gak berani ngaku kan? Siapa yang gak angkat tangan? Angkat tangan. Loh, betul dong? Betul ya? Seharusnya kalau siapa yang dermawan, kita harus berani angkat tangan. Betul ya? Suatu kali seorang teman saya dari Jakarta datang dan dia berkata begini, kamu mau ke desa ya? Iya. Dan dia datang tanya ke pendeta kecil itu, Pak nanam apa? Oh nanam ini, itu kambing ya supaya bisa untuk protein di keluarga. Setelah selesai teman saya ngeluarin cek, kasihkan pendeta itu. Pendeta itu nerima, lihat itu, dia gemetaran. Terus tanya, apa Pak? Kurang tak Pak? Ini kebanyakan Pak. Seumur hidup belum pernah saya dapat seperti ini. Seharusnya kebanyakan terus membisi aku, separuhan tak Pak? Oh, ini namanya calo. Saya bilang, Pak terima aja itu berkat. Teman saya itu kehilangan seperti itu uang receh Pak bagi dia. Terima saja. Dan dia memberinya kan dengan sukacita, enggak usah. Setuju ya? Tapi kalau sekali saya ngajak pengusaha dan orang itu minta nomor handphonenya, enggak pernah tak ajak lagi saya. Mengapa? Karena usaha nanti dia dihubungi langsung kan mengganggu ya. Dan yang ngasih siapa? Saya kan enggak mau kan. Jadi artis-artis itu saya punya nomornya loh sebetulnya. Artis-artis yang sering di sinetron itu. Tapi kalau orang tanya pasti saya kasih nomor manajernya, enggak pernah nomor dia. Karena artis bilang gini, Pak ini untuk Pak Safir aja loh, jangan dikasihkan orang lain. Saya tahu karena kalau dia diberondong pertanyaan dan Anda tahu selama bertahun-tahun saya tidak pernah WA kecuali Natal. Merry Christmas, selesai. Enggak pernah tak hubungi kamu sedang ngapain. Karena mereka terganggu dengan gangguan-gangguan WA seperti ini. 1 Timotius 17-19. Murah hati dan menikmati berkat Tuhan. Peringatkanlah, keras sekali ya, kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa? Dinikmati. Bukankah banyak orang kaya nggak bisa menikmati? Betul ya? Waduh, pakai banyak cara termasuk cara-cara yang tidak takut Tuhan. Setelah kaya mau makan tongseng aja nggak bisa loh. Darah tinggi. Ngemut permen dia sudah pabrik gula di tubuhnya sendiri. Jadi susah nggak bisa menikmati. Suatu kali koko saya diperiksa dan dikatakan, kamu tidak boleh makan makanan ini. Dan dia ngomong sama saya begini, gak apa-apa kok. Mengapa? Saya sudah puas makan makanan itu, sudah saatnya saya berhenti. Keren! Itu Ciamik. Pak Latif kalau pelayanan ke Surabaya, tak tanya, Pak makan di mana? Dia selalu menunjuk satu yang dia seneng itu. Terus saya bilang, Pak, ini di meja ini semua non kolesterol. Dia tambah happy. Loh, iya Pak Safir? Oh iya. Tapi kalau Anda ke Paramita baru ono kolesterolnya. Loh gitu, loh iya kok malah takut lagi loh. Loh saya enggak nakut-nakuti, bilang di meja ini enggak ada kolesterolnya. Tapi kalau kamu nanti cek ke Paramita ya banyak kolesterolnya. Betul? Oke, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam apa? Kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya sendiri di waktu yang akan datang. Untuk mencapai apa? Hidup yang sebenarnya. Dikutip kan sama Pak Arifin? Itulah diri Anda yang sesungguhnya. Apa yang disebut Pak Arifin tadi salah satunya? Acid test. Bagi orang awam mungkin agak susah ya acid test itu, ujian asam. Bagi saya itu tahu mengapa CC saya itu toko emas. Jadi emas itu perlu diuji mana kadarnya yang 24%, mana yang tidak. Tapi kalau jumlahnya besar, CC saya berkata begini, tak gunting ya. Kalau dalamnya tetap asli tak beli, kalau enggak usah. Loh kan rusak, enggak perlu rusak, enggak apa-apa. Nanti tak daur ulang, tak jadikan yang lain. Betul ya? Kalau itu dicairkan kan jadi yang lain. Tapi kalau nggak digunting itu dalamnya belum tentu emas semuanya loh. Apalagi di toko emas kan hanya digeser, seret, emasnya berapa karat. Malah yang seret itu permukaannya tok, dalamnya nggak asli.
Coba tanya sebelahnya, kamu tuh asli luar dalam enggak? Coba tanya. Jangan luarnya asli, dalamnya KW. KW-nya KW 6 lagi. Berarti sangat jauh dari yang asli. Teman saya itu manajer LV. Suatu kali saya tanya, bedain Louis Vuitton asli dan palsu itu gimana? Oh gini, ke showroom. Tunjukin sama dia, ini loh, yang ini jahitannya segini, di dalam harus ada ini, tak lihatin. Oh, wah ya, detail ya yang asli ya, iya. Tapi sekarang lupa saya, cara lihat yang asli itu palsu. Tapi kalau saya duduk di mimbar, saya bisa tahu tacik-tacik emak-emak mana yang pakai asli, mana yang palsu. Gampang banget, kalau taruhnya itu di atas kursi satu, orang lain tidak boleh duduk, itu asli. Tapi kalau taruh di bawah, seret, oh palsu itu, pasti itu, palsu, pasti. Apalagi taruh gini, beras, waduh, mesti palsu. Hujan, kalau asli masukkan. Nah, kalau asli itu dimasukkan. Kalau palsu, untuk hujan-hujanan, wah, tas larang di hujan-hujanan, mesti palsu itu, pasti. Karena harganya pasti turun, betul kan? Jadi hati-hati, apakah itu asli atau palsu. Karena yang mengalami acid test itu. Kemudian kita lihat ya, yang A. Oke, dalam segala sesuatu telah berikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan apa? Adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Bilang sama sebelahnya, dengarkan itu. Sama sebelahnya, dengarkan itu. Kalau sudah paham, pinjemnya aku 100 dong. Loh, iya kan? Kamu yang memberi kok. Oke? Saya itu punya tes waktu saya dulu kuliah. Sudah saya terjemahin dalam bahasa Indonesia. Kalau suatu kali perlu, saya bisa teskan ke jemaat gratis sih. Itu bisa tahu karunia Anda secara detail. Dan suatu kali saya diundang di sebuah gereja, tak bagikan itu kuesioner itu. Mereka ngisi, setelah itu saya tanya, siapa yang karunianya memberi? Ada ibu-ibu maju. Dan beberapa orang berkata begini, berarti benar. Tidak saya tanya, tiba-tiba yang di belakang tuh angkat tangan. Pak, saya itu cocok dengan ibu itu, kompatibel. Kok bisa? Karunia saya menerima. Nek Korintus gak ono itu karunia menerima. Yo, apa sih? Itu kompatibel, itu ruwet itu, betul ya? Karena itu sejak kecil modelnya gitu lah, yang seperti itu. Ada guru SD bertanya begini, Lina, cita-citamu apa? Dokter. Oh bagus, oke. Endang, cita-citamu apa? Konglomerat. Lebih bagus lagi. Agus, cita-citanya apa? Jadi suaminya Endang. Nah, ini lebih keren, gak kerja makan duit bojone ini, ya kacau. Enggak ada ya di sini ya, suami-suami model gitu enggak ada ya. Oke. Apa gak ngeri punya suami yang seperti itu, terlebih besar berkat menerima. Lihat Amsal 11, 24, 25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Teman saya yang suka bagi-bagi itu, dikira tambah miskin dah. Enggak, kemarin saya diajak lagi untuk lihat kantornya, diperbesar 2 kali lipat. Dia berkata, ini kalau besar lagi, depan tanah ini tak beli lagi. Terus diberkati. Dan tiba-tiba saya ingat loh 5 tahun yang lalu, dia kaget. 5 tahun yang lalu saya doain di depan gereja dan berkata soalnya, ya sekarang kamu karyawan, 5 tahun lagi kamu yang jadi pengusaha. Dan posisinya sekarang benar-benar terbalik. Jadi yang dulu dia ngambil barang dari pengusaha itu, sekarang pengusaha itu ambil barang di dia. Tinggal bolak-balik ya. Kesetiaan kepada Tuhan itu yang perlu diuji. Ya. Ada yang menghemat secara luar biasa, bahasa Ibrani-nya pelit, metitil. Oke, bin kikir, oke ya. Namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ya sendiri akan diberi minum. Tetapi kalau itu dikerjakan oleh orang yang berlebihan, kita dengan sinis berkata dia banyak uangnya, betul ya? Tapi waktu dulu di gereja saya, waktu masih di OSI, kami itu setiap jemaat dihimbau untuk memberi $20 sebulan, dan itu tidak masuk kas gereja. Orang lain suruh pegang, $20 setiap bulan kali jumlah jemaat. Dapatnya lumayan kan? Dan biasanya untuk apa? Kalau saya pulang ke Indonesia, saya bagikan untuk gereja-gereja kecil. Dan yang luar biasa, ada seorang gadis kuliah di Rockingham, arek Surabaya, itu dari keluarga miskin.
Jadi dia nggak cari apartemen. Ada satu kamar di pastori saya, itu ada 5, satu kamar dia pakai, tanpa bayar. Kerjanya di Hungry Jack, seperti McD gitu. Tiap hari saya dibawai Hungry Jack. Hari pertama happy, hari kedua happy, hari ketiga melenger gitu. Hari seminggu wajahku kayak burger bisa. Oke. Nah, suatu kali dia ngomong, saya ikut ya. Maksudnya apa? Ikut kontribusi itu loh. Dan itu membuat beberapa usahawan di gereja kami meneteskan air mata. Dia berkekurangan, dia kontribusi loh. Itu kan keren. Anda tahu kehidupannya sekarang? Oh, dia sekarang nyaman tinggal di OSI, menikah dengan orang bule yang mampu. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Bilang kalau sampai bilang, Tuhan nggak pernah berhutang. Tapi sesekali aku utang ya kamu. Ya kan bener kan? Nah sesekali aku ya bolehlah pinjam cepek dulu. Yang keempat, atur anggaran dengan ketat. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Istri saya nggak pelit, tapi kalau ngatur anggaran dia keren. Kemarin saya dengar anak saya yang bungsu dimarahi. Mengapa? Karena kan minggu depan saya harus antar dia kembali ke tempat dia kuliah. Karena barang-barangnya belum dikirim kembali ke Indonesia, for good. Dulu waktu dia selesai graduation, saya ajak pulang, dia pulang, barang-barangnya ditinggalkan sama teman kosnya. Dan itu suruh ngambil, teman kosnya mau pindah. Dia bilang, "Pah, temennya aku ya, oke kamu beli tiket." Tiba-tiba, "Pah, pasporku habis." Nah ngurus paspor pendek kan nggak bisa. Tapi di sini nggak ada yang nggak bisa loh. Pokok wani ngasih lebih, Anda tahu ya. 2 hari loh ditelepon, jadi loh, itu keren itu. Lu istri bilang, "Lu kok jadi? Lu punya aku lu bulan depan." Punya mama mungkin salah ngurus. Loh ya enggak salah ngurus. Yang sini dikasih sesuatu, situ enggak kok, betul ya. Punya istriku bulan depan baru jadi. Punya anak saya sudah jadi. Punya saya berlaku 10 tahun. Jadi lebih beres. Istriku ngamuk loh. Dan anak saya dimarahi. Enggak gampang cari uang, jangan boros. Betul? Kok dia marahi loh, nyari aku loh ya. Aku seharusnya lebih ngamuk mana kan, betul ya? Loh, iya dong. Istri saya sudah nggak bekerja, dia dulu kepala kepala ini apoteker. Nah, sekarang dia sudah berhenti, tapi ya ngirit. Karena nggak ngirit, aku sih ngamuk kan. Oke, nah atur dengan ketat. Lihat Rasul Paulus ngajarinya apa? 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing, tidak bisa diwakilkan ya, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi setiap kali Paulus datang ke Korintus, ke Efesus, ke Filipi, uang dari jemaat dikumpulkan. Ingat, bukan untuk Rasul Paulus, untuk jemaat yang lain. Karena dia ini a tent maker. Kalau sekarang dia adalah seorang sipil pemborong. Dan dia hebat. Belum ada hamba Tuhan yang sedahsyat dia. Oke? Kemudian dikatakan apa? Muliakan Tuhan dengan apa? Hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya suka dengan istri saya karena dia nggak pernah melalaikan persepuluhan, itu dia paling rajin. Tiap awal bulan, handphonenya. Soalnya phone banking, dia mau transfer. Langsung, saking seringnya dia pakai, kemarin saya di launch, mau buka phone banking saya, lali passwordnya. Mbak, cash saja ya. Enggak bisa, kartu kredit. Kartu kredit sekarang pakai PIN ya, PIN-nya lali pisan. Itu deh, kartuku ngono opo, kabeh enggak bisa itu. Kan ruwet ya. Itu sebabnya saya dengan istri itu cocok kok, saya mencari dia ngentain. Oh ya enggak, dia yang mengelola. Betul ya? Jadi kalau kita setia, percayalah bahwa lubung-lubung kita akan diisi. Dan hari ini saya enggak janjian loh sama Pak Irwan. Mungkin janjian ya Pak ya? Enggak, oke? Lihat, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di mana? Di rumahku loh, jadi artinya di gereja. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya ngomong 4 mata kepada bagian keuangan saya berkata begini, kita berdua harus jujur di gereja ini. Katanya 2-3 orang kumpul ada Tuhan, ini ada Tuhan loh ya. Saya ngomong ini, mengapa?
Saya beritahu gini, usiaku juga enggak lagi muda, kamu juga enggak. Dia dulu adik kelas saya di kampus. Jadi saya angkat karena I trust her, bukan karena dia kaya. Memang dia kaya, tapi kaya pun kan masih bisa ngambil kan. Mengapa? Ini harus ada sistem yang sangat jelas, tidak 1 rupiah pun harus masuk ke rekening kita loh. Setuju? Harus crack stock, cross check mulai crash stock itu apa sih? Karena nanti kalau kita mundur, sistem ini biar berlanjut. Karena satu saja korupsi uang gereja, gereja kita akan runtuh. Setuju? Dan itu sebabnya Pak Arifin tadi saya sangat setuju itu. Itu harusnya di-share. Sehingga jemaat ngasih itu percaya, betul kan? Nanti ngasih loh, ini dipakai jalan-jalan. Loh ya enggak loh. Oke, saya itu kalau beli baju wirid loh. Istri saya karena udah terlalu capek ya di laundry. Suatu kali mengambil di laundry saya anterin. Jadi kerja saya kalau Senin itu Grab loh. Berapa orang bingung kan? Grab, nge-Grab nyonya aku saja tapi. Jadi tidak ada penumpang lain kecuali istri. Ada batik, tak lihat, san seujian. Bahasa Ibrani 35.000, betul ya? Tak ambil, tak bak ke kasir, istri bilang, enggak usah. Loh, samban gue gak oleh pelit benda. Terus dia bilang, di Wonokromo mek selawe. Loh, kacek cemban gak oleh tuku aku. Lah itu ke Wonokromo masuk parkir cemban bensinnya apa? Kok gak ya mikir loh. Oke, selisih cemban pinter, ngitungnya rada bodoh sidik. Gak wani banter, nanti istriku lihat streaming lah mumet tahu, betul ya? Oke, nah, jadi kadang-kadang istri itu perhitungan kenemenen loh, pelit ya pelit terus jopol. Masa bojone dhewe, betul ya? San seujian ya murah lah batik, betul ya? Gitu aja nggak boleh. Mengenai ini ya curhat lah daripada curhat ke istri dimarahi. Oke, saya tidak pernah melihat hiasan ini di dinding rumah-rumah orang Kristen. Maleakhi 3:10, betul ya? Mesti lindungilah rumah ini, berkatilah rumah ini, betul ya? Enggak ono sing wani masang gini-gini nih, enggak wani. Delok, wah aku durung. Kakak berdosa terus. Apalagi dipasang tas belanjaan, belanja, wah aku durung. Waduh gak jadi. Apalagi taruh di t-shirt, waduh gak enak, betul ya? Oke. Nah, mengapa gak berani? Oh ini loh firman Tuhan. Dan yang terakhir, taruh uang kita di tempat yang tepat. Setuju? Matius 6:21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya tanya, ini pelajaran bagi kalian yang nyimpan hartanya di rumah. Apakah itu surat berharga, apakah itu lot, artinya bundelan-bundelan saham, jangan di rumah. Mengapa? Perampok selalu tahu loh di mana. Satu, orang dalam yang bocori. Pembantu bisa tahu loh. Tetapi kalaupun rumah nggak ada pembantu, perampok pasti tahu di mana hartamu. Mengapa? Ketika dia nodongkan parang atau pistol, yang dilihat mata kita. Mata kita ngelirik kemana, nah itu hartanya di situ. Oke? Nah, jadi kalau istri, suaminya sering ngelirik dirinya, happy. Berarti harta suami mah di situ. Tapi yang di jalan, yang dilirik di tempat lain, hartanya di mana-mana itu. Sioce itu, wah, wis gawat. Tapi ada seorang suami yang keren, sudah kakek nenek, sudah seusui, tahu ya tuh kakek nenek ya. Istrinya kemana-mana ke mall digandeng terus. Sampai kamu itu sangat cinta istri. Oh enggak, lu kok mau gandeng? Lek tak lepas blonjo. Nah ini tak lepas blonjo, ini ngeri, colno hilang wes. Kartu kredit suaminya mumet itu. Oke? Nah, taruh uang di tempat yang tepat. Oleh sebab itu, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta pencurinya. Ada usahawan wanita ini datang ke kantor saya, sengaja nemui. Tumben bu, jenguk saya, enggak pak, saya minta doa. Serius wajahnya. Doakan apa? Supaya bisnis suamiku omsetnya triliun. Nah sudah ratusan miliar masih kurang tuh sih. Enggak loh Pak Safir. Saya itu selama 1 tahun, khususnya saya dengar khotbah akhir tahun Bapak lewat streaming. Bapak berkata bahwa hati-hati ya menaruh harta kita. Dan kok saya lama-lama suami semakin diberkati semakin khawatir ya, supaya harta itu tidak membawa saya ke neraka. Doakan, tapi kok minta sampai T? Soalnya saya punya tekad, kalau itu tembus T, saya akan berbagi ke seluruh provinsi di Indonesia. Keren ya? Bukan itu luar biasa, langsung segera tak doain, biar enggak lupa dia. Oke, berbagi. Apakah bagi untuk gereja saya? No. Sampai hari ini tidak ada transfer. Jadi saya doanya benar-benar murni. Dia berkata untuk gereja-gereja kecil. Oke?
Nah, yang kedua, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang ramai di TikTok kemarin ada usahawan terkenal dari Congkok, didiagnosa hidupnya tinggal 1 bulan. Dan sekarang ilmu kedokteran Congkok ciamik loh, akurat. Apa yang dilakukan? Semua asetnya dijual. Dia taruh meja pingpong, uangnya itu yuan ditaruh di situ, setiap orang lewat dikasih. Ada yang berapa lembar, ada yang 1 bendel, dilihat orangnya kayak apa. Pertanyaannya, kok nggak rebutan? Nah itu loh keren. Coba bagi di jalan-jalan di Surabaya di sini. Belum 5 menit, mejanya ikut hilang gitu. Oke, terus kita ruwet gak karu-karuan. Pembagian sembako sampai ide-idean, betul? Itu bagi uang loh. Kita malu seharusnya, betul ya? Bilang sama sebelah ya, ojo milok rebutan. Lu maksudmu ben sepi, ben aku tok, gak usah ngantri lain. Loh, iya dong, nggak usah ikut rebutan, ben aku tok gak antri. Itu ya hikmat. Itu namanya hidup berhikmat. Oke ya, kita lihatkan konklusinya. Agar kita bisa hidup hemat, sikap hati utama yang harus kita miliki adalah rasa cukup. Keluaran 16:18. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, ketika diberi mana itu, coba perhatikan, maka orang yang mengumpulkan banyak apa? Tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Yang luar biasa, ketika hari Sabat, suruh mengumpulkan 2 kali lipat kan. Kalau hari biasa dikumpulkan lebih banyak, besok pagi busuk berulat. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, tidak. Jadi saya percaya ketika kita itu mau diberkati, kalau kita bertanggung jawab atas harta yang diberikan kepada kita, itu kita pasti diberkati. Oke? Tadi saya tanya Pak Herman, kasih aja balkon. Oh sudah, oh pasti. Nanti saya datang ke sana balkon itu. Oh, lu iya dong. Oke? Sudah ada balkonnya, saya bisa naik turun gitu. Oke, nah tips sederhana dari hidup hemat itu ada 3 R aja, reduce, reuse, and recycle. Di kota saya dulu di Salt Lake, ini diterapkan sekali sama pemerintah. Mengapa? Pemakaian, jangan boros dalam pemakaian air, listrik, dan gas. Kalau di sini gas masih banyak yang tabung ya, oke? Di tempat saya di Salt Lake, semua los mau pakai berapapun nggak pernah habis. Habisnya waktu tagihan bayarnya itu larang. Betul ya, los, semuanya los itu. Nah, reduce yang bisa digunakan, kurangi. Reduce itu artinya dikurangi pemakaiannya, jangan boros-boros. Kemudian reuse itu digunakan lagi. Biasanya mamah-mamah itu luar biasa. Ada 3 cowok main-main, yang satu tuh sedih terus tanya, kenapa? Mamaku pelit, kok bisa? Aku nggak pernah dibelikan baju baru. Semua bekas kakak-kakak. Yang 2 itu langsung, loh kok gitu kamu kayaknya lebay banget. Kami berdua ini juga bekas. Loh iya, kokomu laki. Pantas dilirik, kamu kayak daster. Ya pasti sing situ sedih. Loh situ cie-cie dilurusnya adike. Iki mamae sing rada kenemenen iki, betul ya? Pantesan anaknya ngamuk ya. Nah, oke. Nah, reuse itu misalnya kita pakai celana, mulai bosen, potong jadi celana pendek, betul? Bisa dipakai nih, masih bertahun-tahun lagi. Bosen lagi, diketok jadi bikini, nah itu pelit. Lah itu pelit pol itu, betul ya? Lah ya aneh, celana dawa jadi bikini, lah kebangetan lah itu. Ya, nah ibu-ibu kadang-kadang nggak sadar, istri saya pernah tak tegur, belikan anak saya itu ukuran berkali-kali lipat dari dia, biar sampai gede kena, loh, nah, sampai besar bisa dipakai. Sekarang itu loh. Dia kayak barongsai, ember-ember kabeh. Iya sakno, kamu pakai gitu. Tak kasih wanita hamil gitu. Ben gede, ben kamu lemu tetep iso ae. Dia enggak mau kan? Oke. Nanti yang terakhir recycle, artinya dipakai kembali. Coba kalau kita bisa seperti ini kan keren ya. Nah, jadi reduce, kurangi yang bisa, reuse dan recycle. Ayat yang terakhir, inilah mana surgawi. 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Setuju? Bagaimana kalau sisa? Sisanya itu dibagikan. Bagaimana dengan di Vancouver?
mereka sisa ini, karena besok Vancouver, Toronto, Quebec, Montreal, semua itu langsung diberikan for the needy, untuk orang-orang yang membutuhkan. Dulu saya sering keliling-keliling ke homeless untuk ikut berbagi seperti itu. Dan mereka punya inilah yang disebut rescue food, yaitu makanan untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Apakah ini expired? No, tapi segera expired. Dikasihkan ke saya juga saya makan kok. Biasanya saya kumpulkan ibu-ibu, ini cewek-cewek, gadis-gadis yang sedang kuliah di luar negeri, saya bilang, ayo ke food bank, saya pinjam pick up-nya ya. Kita beli makanan-makanan yang begini murah, kita masak, kita bagikan ke homeless. Mereka yang tidak punya rumah, banyak loh. Apalagi sekarang coba ke LA, jalanan dipenuhi tunawisma, ngeri. Kita yang hidup di Indonesia nggak sampai kayak gitu. Bule-bule ngeri, sudah ribuan, tenda di pinggir jalan. Padahal LA yang sudah kena gitu, kena kebakaran, sekarang jauh lebih parah lagi. Sampai istri saya nggak berani jalan-jalan. Aku kok merinding ya melakukan di sini. Dan dia berkata, orang-orang yang pengen ke Amerika, ajakan aja ke sini supaya tahu bahwa di sana tidak lagi nyaman. Dan yang terakhir, saat saya khotbah di Wellington Square, itu di sini semacam di alun-alun. Kami bagi makanan, tiba-tiba salah satu homeless itu deketin telinga saya dan berbisik, we need blanket. Dia butuh selimut, karena saat itu winter, kami hanya berbagi pakaian, hanya berbagi makanan. Saya bilang ke jemaat, saatnya kita kumpulin pakaian, khususnya jaket, khususnya jaket-jaket winter, supaya bisa dibagikan ke mereka. Boleh cek di rumah Anda, berapa banyak baju yang belum pernah Anda pakai? Bahkan masih ada tulisannya matahari. Stikernya belum lepas. Ayo jujur, ada atau enggak? Ada. Soalnya saya juga masih ada. Yang ada tanda tangannya Iron Man. Ada yang mau beli. Ini khotbah apa towo ini? Oke, mengapa? Intinya kita itu sering berlebih daripada yang kita butuhkan, ya. Ingatlah YOLO, you only live one. Dan you know, you only need one. Kita hanya butuh satu loh seringkali untuk seumur hidup. Setuju? Saya itu sisir satu, sudah puluhan enggak tak ganti. Sampai dibuang sama istri saya. Wis coklat saya mau gawe loh, coklatan lumayan nih, untuk nyemir yang hitam-hitam. Oke, lihat, cowok memang cenderung lebih hemat. Karena kita pakai celana hitam, baju putih, pakai dasi kupu, sudah jadi pelayan kafe. Loh iya kan, baju nggak pernah berubah. Marilah kita belajar hidup hikmat. Supaya apa? Kelebihannya bisa kita bagikan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, kami mengucap syukur, dan tema kita di bulan ini, tema rock seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahkan sama, yaitu selfish versus selfless. Ajar setiap kami untuk membuang selfish dan belajar untuk selfless dengan memberi. Bagaimana kami bisa memberi kalau kami sendiri boros? Bagaimana kami bisa memberi kalau kami tidak mengatur keuangan secara baik? Bagaimana kami bisa memberi jika kami mengatur keuangan sendiri aja amburadul? Ajar setiap kami untuk belajar hidup hemat, bukan pelit, tetapi agar kelebihannya kami bisa berbagi. Terima kasih Bapak, berkati gereja ini, gereja yang semakin bertumbuh ketika mereka melakukan pengajaran yang bagus tiap minggu. Jemaat semakin dewasa. Saya percaya gereja ini akan bertumbuh juga secara kuantitas. Terima kasih Bapak, berkati Pak Irman bersama seluruh tim yang ada ketika mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan akan melihat dan memberkati setiap umat yang datang ke tempat ini. Berkati setiap kami Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sakit hati Tuhan berikan hati untuk berani mengampuni orang lain. Dan bagi yang belum punya pasangan hidup, Tuhan akan kirimkan pasangan yang tepat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya bersama saya, yang hidupnya selalu berkelimpahan. Mari sama-sama katakan, amin. God bless you, happy Sunday. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa Bapak Pendeta Safir. Malam hari ini saya diberkati Pak. Terima kasih atas pelayanan Bapak untuk Rock Bondowoso. Tuhan memberkati keluarga Bapak. Haleluya. Saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, yaitu amplop merah persembahan umum, amplop biru persembahan diakonia. Maka daripada itu
ada satu ayat di dalam Mazmur 50 ayat 14, saya akan bacakan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Glory, glory, haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan amplop ini, kita berdoa bersama. Puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Bapa. Terima kasih firman-Mu yang telah Engkau sampaikan lewat Pendeta Syafir. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Syafir bersama keluarganya. Juga saatnya kami akan menabur di mana terlebih dahulu Engkau memberkati kami, maka daripada itu kami akan menabur buat pekerjaan gereja ini. Kiranya Tuhan setiap taburan kami kudus sucikan hanya di dalam satu nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib.
pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Mohon para orang tua dampingi anak-anak yang masih duduk di bangku jemaat. Ayo bisa datang ke depan untuk kita doakan bersama-sama. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima. Diana maju, ayo. Oh ya, siapakah lawan kita? Tidak ada. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri sebab setelah ini kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan doakan anak-anak terlebih dahulu. Bapak, aku berdoa bersama seluruh jemaat dan orang tua yang ada. Memberkati anak-anak kami. Mereka akan terus diperlengkapi dengan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Yang akan mengarahkan kehidupan mereka. Untuk hidup berkenan dan bisa menjadi orang-orang pemenang di tengah-tengah dunia ini. Dari tempat ini akan lahir generasi yang luar biasa. Generasi yang berhikmat. Generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang penuh dengan urapan daripada Tuhan. Yang menghantar mereka punya masa depan terbaik, terindah, termanis. Sebab firman Tuhan akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakang mereka. Orang tua dengan pekerjaan usaha diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa buat hari ini. Terima berkat Allah Abraham, Allah Ishak, yaitu berkat generasi Allah orang Israel menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan sukacita daripada Tuhan. Dan firman Tuhan akan menuntun engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Apapun yang kau kerjakan dalam kebenaran, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Dan terima berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.